Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Di dalam dunia olahraga ada istilah underdog. Underdog ini ialah atlet yang tidak diperhitungkan apakah dia bisa menang atau juara. Tetapi justru sosok underdog ini bisa memberi kejutan. Ketika ia mampu mengalahkan sang favorit juara bertahan di dalam suatu pertandingan. Bagaimana mungkin? Karena tidak diperhitungkan seorang underdog ini tidak memiliki beban apabila dia menang atau tidak. Sebaliknya sang jagoan atau sang juara bertahan dalam suatu pertandingan kadang terlalu percaya diri sehingga banyak kali merebehkan lawan, akibatnya sering teledor. Seperti itulah Daud versus Goliat dalam pembacaan Alkitab saat ini. Dalam pembacaan Alkitab khususnya 43 dikatakan, anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Demikian umpatan Goliat. Yang kedengarannya tidak salah. Tidak salah karena dia melihat Daud yang masih muda menantangnya seorang jagoan. Daud datang tanpa perlengkapan perang. Di mata Daud pun Goliat yang menyombongkan diri sebagai pendekar tanpa tanding tidak lebih daripada anjing. Mengapa Daud menganggap demikian? Karena dia ada alasan. Karena bagi Daud Goliat belum sebanding dengan binatang buas yang pernah ia hadapi ketika menjaga kawanan ternak gembalaan milik ayahnya. Kalau saudara-saudara baca di dalam ayat 34 sampai 38, 1 Samuel 17 dikatakan, di mana saat singa atau beruang datang menerkam kawanan domba yang dijaga oleh Daud, dengan segenap kekuatan, dengan segenap keberaniannya, Daud menghalau binatang buas ini, bahkan dia mampu membunuhnya. Bukan main keberanian Daud ini. Nah, bagaimana mungkin kacamata iman Daud bisa sebesar itu menghadapi Goliat, sang pendekar tanpa tandingan? Kuncinya ada pada pengenalan Daud akan Tuhan yang ia percaya. Tuhan Allah Israel bukanlah dewa-dewa bangsa-bangsa penyembah berhala yang hanya memiliki suatu kuasa yang terbatas. Tuhan Allah Israel adalah Allah yang hidup, Tuhan semesta alam. Sehingga dengan penuh keyakinan di ayat 45, 46, 47 Daud berkata, engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan Allah akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin. Dan supaya segenap jemaah itu tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang, bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tanganku. Ada seorang penafsir Alkitab pernah mengatakan bahwa ketika Daud menantang Goliat dengan menyebut nama Tuhan Allah semesta alam sebagai sandarannya, secara psikologis
Goliat sudah kalah sebelum bertanding. Apalah artinya pedang, tombak, lembing disertai otot yang keras dan terlatih menghadapi Tuhan Allah semesta halik dan bumi itu. Dengan kacamata iman tersebut, Daud mengalahkan Goliat sekaligus membuat pasukan Filistin kocar-kacir. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Di dalam menjalani kehidupan ini, banyak masalah, banyak pergumulan yang berusaha mengalihkan fokus kita di dalam kepercayaan kepada Tuhan. Kadangkala masalah atau persoalan itu hadir dalam bentuk kondisi keuangan yang sulit, karir yang seakan-akan jalan di tempat saja, penyakit yang menahun, ketidakharmonisan di dalam rumah tangga, dan hal-hal yang lain. Atau juga berupa kebiasaan buruk yang harus membelenggu, yang terus membelenggu. Kita ingin menjauh, tetapi tidak juga bisa lepas. Dan semua itu membuat kita merasa kecil dan tidak berdaya. Tidak sedikit orang percaya yang fokusnya teralih dari Tuhan karena tarikan godaan masalah yang begitu kuat. Tidak sedikit, banyak sekali. Dalam keadaan demikian, kita bisa belajar dari Daud ketika menghadapi Goliat. Secara fisik Daud tidak sebanding dengan Goliat. Daud berperawakan biasa seorang penggembala, sedangkan Goliat seorang raksasa. Daud datang dari lingkungan sederhana, sedangkan Goliat itu prajurit profesional. Daud bersenjata umban dan batu umban itu seperti katapel. Sedangkan Goliat itu bersenjata perang lengkap. Namun akhirnya kita tahu bagaimana Daud berhasil mengalahkan Goliat. Apa kunci kesuksesan Daud? Daud berhasil karena ia senantiasa berfokus kepada Tuhan. Daud berhasil karena dia selalu mengandalkan Tuhan. Tetapi jika kita berfokus pada kesukaran yang datang silih berganti dalam kehidupan ini, maka seringkali kesukaran itu akan kita rasakan berkali-kali lebih besar daripada sebenarnya. Efeknya kita akan merasa kecil dan tidak berdaya, kalah sebelum bertanding. Namun kalau kita berfokus kepada Allah, kepada kasih-Nya, kepada kuasa-Nya, kita akan mendapatkan kekuatan ekstra untuk menghadapi tantangan-tantangan kehidupan ini. Lawan-lawan kita, yaitu hambatan-hambatan yang datang silih berganti, yang mencoba menghalau, mengocar-ngacirkan iman percaya kepada Tuhan. Kita memang lemah. Kita adalah manusia terbatas. Tetapi Tuhan Allah memiliki kita. Maha kuat. Bersamanya kita bisa dan tidak ada alasan untuk tidak bisa mengatasi tantangan sebesar apapun itu. Landasan keteguhan kita adalah kepercayaan yang kokoh kepada Tuhan. Keyakinan akan pemeliharaan dan kasih-Nya akan memampukan kita semua menghadapi semua tekanan hidup yang berat sekalipun. Karena itu seperti Daud, marilah kita arahkan fokus hidup kita
untuk semakin mengenal Tuhan Allah yang kita percayai. Tuhan Allah yang berkuasa atas semua pergumulan hidup ini. Kalau Tuhan menolong Daud mengalahkan Goliat, pasti Tuhan akan menolong kita semua mengalahkan Goliat yang adalah tantangan kehidupan saat ini. Amin.